Senyuman, episode 28, Pewaris Pengobatan. Awalnya, Ma Jiuye sedang dipijat dengan beberapa kroni. Setelah menerima panggilan Tang Feng, dia langsung melompat, mengejutkan wanita pemijat di sebelahnya. Dia menoleh ke Scar dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang Qian Biao dari zona pengembangan?" Setelah menerima pujian Ye Bufan terakhir kali, Ma Jiu sangat senang, dan langsung menerima Dao Scar sebagai orang kepercayaan, dan membawanya kemanapun dia pergi. Scar berkata, "Saya pernah mendengarnya. Tapi itu hanya karakter kecil, karena tidak ada yang memperhatikan 4 pemimpin di zona pengembangan. Itulah mengapa dia keluar." Ma Jiuye memarahi, "Sialan ini berani memprovokasi kakek. Aku sangat tidak sabar, cepat panggil semua saudara kita untuk segera menghancurkan tempatnya." Begitu dia memberi perintah, 3 atau 400 gangster di bawahnya segera bersiap untuk pergi, dan melaju dengan agresif menuju restoran Taoti. Pada saat yang sama, beberapa bos lain juga bergerak, dan apa yang dikeluarkan Tang Feng adalah perintah suar yang paling mendesak. Sejak Tang Feng mengambil alih seluruh dunia bawah tanah, ini adalah pertama kalinya perintah darurat dikeluarkan. Setiap orang yang menerima perintah harus menunjukkan kekuatan terkuat mereka secepat mungkin. Selain Ma Jiu dari distrik Dongcheng, Su Yang dari distrik Xicheng, Tie Guai Li Dongyang dari distrik Nancheng, dan Liu Botak dari distrik Beicheng semuanya bertindak secepat mungkin. Segera, lalu lintas di seluruh kota Jiangnan segera mendidih. Kendaraan off-road yang tak terhitung jumlahnya, mobil yang tak terhitung jumlahnya, dan sepeda motor yang tak terhitung membanjiri jalan-jalan, dan kendaraan-kendaraan ini bergegas menuju zona pengembangan pada saat yang bersamaan. Untungnya, zona pengembangan jarang penduduknya, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak gejolak. Di restoran Taoti, semua orang memandang Ye Bufan, ibu dan anak dengan sarkasme. Qian Biao melihat jam tangan Rolex emas besar yang mengkilap di tangannya. "Wah, sudah 3 menit, kamu harus menyerah. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang berani melawan saya." Melawan Qian Biao. "Persetan dengan ibumu? Siapa kamu, Qian Biao, yang berani berbicara dengan Tuan Ye seperti itu?" Begitu kata-kata itu jatuh, seorang lelaki besar yang bersandar pada pipa baja bergegas dari bawah. Meskipun dia pincang dengan satu kaki, kruk baja di tangannya tidak lambat sama sekali, dan dia bergegas ke depan semua orang dalam sekejap, dari sebuah mata. Pria berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas di belakangnya, dan segera mengepung orang-orang yang dibawa oleh Qian Biao. Yang pertama tiba adalah Tie Guai Li Dongyang. Situsnya paling dekat dengan zona pengembangan, jadi dia datang paling cepat. Sejak Ye Bufan memberi pelajaran kepada Ma Jiu, eselon atas dari seluruh dunia bawah tanah Jiangnan mengetahui reputasi pemuda ini, dan mereka semua memanggilnya Tuan Ye. Hari ini, Tang Feng mengeluarkan perintah suar yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk Ye Bufan, dan Li Dongyang bergegas bersama orang-orangnya secepat mungkin untuk memperjuangkan kesempatan tampil. Setelah memasuki pintu, melihat Qian Biao memimpin 30 atau 40 orang di sekitar Ye Bufan, ekspresi kasihan melintas di wajahnya. Anak ini akan bernasib buruk hari ini. Melihat Li Dongyang, saudara-saudara keluarga Qian tidak lagi tenang, keringat dingin langsung menetes ke dahi Qian Biao. Dia keluar untuk nongkrong, tidak mungkin dia tidak mengenal Tie Guai Li, pemimpin distrik Nancheng. Ini adalah pemimpin dunia bawah tanah yang sebenarnya, bukan gangster kecil seperti dia yang tidak bisa naik ke atas panggung. Meski makmur di zona pembangunan, dia juga tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa memprovokasi para bos besar di perkotaan. Dibandingkan dengan Li Dongyang, Qian Biao bukan kentut. Dia bisa dibunuh hanya dengan menggerakkan jarinya, lagi pula dia hanya memiliki beberapa lusin orang di bawahnya. Dan Tie Guai Li melambai dengan santai, ada ratusan bersaudara. Dalam sekejap, tidak hanya Qian Biao tetapi juga Qian Gui menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa diduga, mereka menemukan Tie Guai Li dan Li Dongyang hanya dengan panggilan telepon. Pada saat ini,
Qian Gui membenci Bi Haikuan sampai mati di dalam hatinya. Bukankah maksudnya anak ini tidak memiliki latar belakang? Bukankah Anda mengatakan anak ini mudah diinjak? Bagaimana Anda menemukan Tie Guili? Awalnya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang berani melawan Qian Biao. Tetapi situasi saat ini adalah bahwa Qian Biao bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan orang lain. Sebelum orang-orang ini sadar kembali, Li Dongyang telah datang ke Ye Bufan, dan berkata dengan hormat, Li Dongyang di distrik Nancheng telah melihat Tuan Ye. Setelah dia mengatakan ini, lingkungan menjadi sangat sunyi sehingga jarum bisa terdengar, tetapi hati setiap orang dipenuhi dengan gelombang yang bergolak. Siapa Li Dongyang? Itulah pemimpin besar di distrik Nancheng, pria besar yang gemetar di mana-mana saat menginjak kakinya. Pada saat ini, dia benar-benar dengan hormat memanggil pemuda ini Ye, yang menunjukkan betapa menakutkannya identitas pihak lain dan betapa mulianya statusnya. Keringat dingin menetes di dahi Qian Biao dalam sekejap. Siapa yang dia provokasi? Tampaknya hal-hal hari ini besar. Tapi masalahnya belum selesai. Pada saat ini, terdengar lagi suara langkah kaki gelisah dari tangga, lalu Ma Jiuye bergegas bersama orang-orang. Dia melangkah maju, penuh momentum, dan berteriak keras, "Aku, Ma Jiu, ingin melihat siapa yang berani menantang Tuan Ye dengan matanya, aku harus menghapusnya hari ini." Melihat Ma Jiu yang agresif, Qian Biao hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Ma Jiuye, pemimpin distrik Dongcheng, tidak menyangka dia akan datang. Di kota Jiangnan, ada beberapa orang yang tidak mengenal Ma Jiuye, dan ada ratusan saudara berdiri di belakangnya. Apa yang saya lakukan hari ini? Apakah itu menghancurkan langit? Ketika Ma Jiu datang ke Ye Bufan, dia jauh lebih hormat daripada Li Dongyang. Setelah bertanya, dia berdiri di sampingnya dengan tangan tertunduk. Jelas, dia tidak berani membuat keputusan, dan dia harus mematuhi perintah. Pada saat ini, ekspresi Ye Bufan tidak berubah sama sekali. Dia masih duduk di sofa dengan ekspresi santai, dan melirik saudara-saudara keluarga Qian dari waktu ke waktu. Masalahnya belum selesai. Orang berikutnya yang datang adalah Su Yang dari distrik Xicheng, diikuti oleh Ba Liu dari distrik Beicheng. Tenaga kerja yang dibawa oleh kedua orang itu bahkan lebih padat, dan aula seluas ratusan meter persegi di restoran Taoti penuh sesak. Belum lagi, di luar hotel juga penuh dengan orang, tapi orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi mereka hanya bisa memilih berdiri di luar pintu untuk bersorak. Melihat situasi di depannya, Qian Biao benar-benar ketakutan, kakinya gemetaran, dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia telah melihat dengan jelas bahwa sekarang dia tidak lagi bertarung dengan Ye Bufan sendirian, tetapi bertarung melawan seluruh dunia bawah tanah Jiangnan. Yang paling penting adalah dia belum memiliki kekuatan itu. Dia bisa bunuh diri dengan jentikan jarinya jika dia menarik pria besar di depannya. Berdiri di samping Qian Gui, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat dingin. Sekarang dia berharap bisa mencekik Bi Haikuan sampai mati, tidak hanya menipu dirinya sendiri, tetapi juga menipu seluruh keluarga Qian. Pada saat ini, Tang Feng secara pribadi membawa orang ke sini. Dia tidak membawa terlalu banyak orang, 20 pria besar berseragam latihan, tetapi semua orang ini adalah master, dan mereka mengesankan. Siapapun yang berani memprovokasi saudara Ye, berdiri dan biarkan aku melihat apakah dia telah menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan. Begitu Tang Feng muncul, saudara-saudara keluarga Qian tidak bisa bertahan lebih lama lagi, terbentur, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam hal kekuatan keluarga Qian berada puluhan blok di belakang keluarga Tang, dan dalam hal pengaruh di dunia bawah tanah, mereka satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah, tidak ada ruang untuk perbandingan antara keduanya. Tang Feng secara pribadi berdiri, belum lagi kota Jiangnan yang kecil, bahkan seluruh provinsi Jiangnan tidak dapat memprovokasi banyak orang. Ye Bufan melihat bahwa orang-orang hampir sampai, jadi dia berdiri, tersenyum dingin, menatap Qian Biao dan berkata, "Orang-orangku hampir tiba,
Tidakkah kamu mau menerima kedua kakiku? Ayo mulai. Adik laki-laki, tidak. Tuan Ye, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Kalau tidak aku tidak akan berani memberiku 10.000 nyali. Ma Jiu naik dan menamparnya ke tanah. Buka mata anjingmu. Kamu berani memprovokasi Tuan Ye. Apakah kamu sudah menumbuhkan 10 kepala? Pada saat ini, Li Dongyang melambaikan keruk besi di tangannya, dan menamparkan lutut Qian Gui. Kenapa kamu masih berdiri, berlutut untuk Ye? Dia awalnya adalah seorang prajurit dari peringkat kuning. Hanya yang ini, jika bukan karena belas kasihannya, itu akan cukup untuk mematahkan kedua kaki Qian Gui. Sebelum Ye Bufan memberi perintah, dia tidak berani memutuskan bagaimana cara menghukum secara pribadi, yang memungkinkan Qian Gui untuk menjaga kakinya. Saudara-saudara keluarga Qian berlutut di tanah, dan mereka berdua benar-benar takut untuk buang air kecil. Sekarang tidak sesederhana menimbulkan masalah, tetapi menembus langit. Duduk di sebelahnya, Ouyang Lan benar-benar tercengang melihat Ye Bufan yang dikagumi oleh semua bintang. Apakah ini masih putranya? Kapan Anda bertemu begitu banyak orang hebat? Saudara-saudara keluarga Qian, yang baru saja sangat sombong, berbaring di tanah seperti anjing, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Dan Qin Cucu memandang Ye Bufan dengan mata cerah, pria yang luar biasa, dia tidak bisa membiarkannya pergi bagaimanapun caranya. Pada saat ini, suasana di aula sangat tertekan, dan manajer serta pelayan yang berdiri di sampingnya bingung, hampir ketakutan. Mereka tidak mengenal Tang Feng dan 4 pemimpin kota Jiangnan, tetapi bos mereka sendiri dan Qian Biao, yang sangat hebat, sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah, yang menunjukkan betapa hebatnya pihak lain. Ye Bufan memberi isyarat kepada pelayan, tolong beritahu saya dengan jelas, apa yang terjadi. Di bawah tekanan aura yang kuat, pelayan tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, berlutut dengan cemberut, dan berkata dengan ingus dan air mata, Tuan, jangan salahkan saya, itu semua karena bos meminta saya untuk melakukan itu. Aku melakukannya. Dialah yang memintaku datang untuk menyentuh Cier, dan dia memintaku untuk mengganggumu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Bufan melirik Qian Gui, Pengsier, ibuku, 1 cangkir berharga 100.000 yuan, betapa beraninya kamu. Qian Biao dengan cepat berkata, Tuan Ye, saya salah, saya seharusnya tidak menyinggung Anda, tolong biarkan saya pergi kali ini. Ye Bufan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, orang seperti ini hanya akan menundukkan kepalanya ketika kamu lebih kuat darinya. Jika kamu berubah menjadi orang lain hari ini, kamu bisa membayangkan hasilnya. Dia berkata kepada Tang Feng dan yang lainnya, Kakak Tang, menurut aturanmu, bagaimana kamu harus berurusan dengan orang seperti ini? Ma Jiuye berkata, seorang gangster tingkat rendah menyinggung atasan, menyinggung Tuan Ye, menurut aturan jalan, 3 kali dan 6 lubang. Ye Bufan berkata dengan dingin, ibuku tidak terbiasa dengan adegan seperti ini, jadi ayo bawa dia keluar. Ini Ye. Begitu Ma Jiu melambaikan tangannya, 4 atau 5 pria besar berbaju hitam bergegas dan menyeret Qian Biao keluar seperti anjing mati. Tetapi pada saat ini, semua bawahan yang dibawa oleh Qian Biao gemetar, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, dan tidak ada yang bisa berdiri dan berbicara. Bahkan Qian Gui berlutut di sana dengan patuh, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk adik laki-lakinya. Ye Bufan meliriknya, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu berurusan denganku? Dia bahkan belum pernah melihat wajah Qian Gui sebelumnya, dan jika dia menggunakan cara kotor untuk menangani dirinya sendiri, pasti ada seseorang di belakangnya. Tuan Ye, Bi Haikuan meminta saya untuk melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, tolong biarkan saya pergi. Qian Gui sudah membenci Bi Haikuan sampai mati, dan mendorong seluruh keluarga Qian ke dalam lubang api. Dia berharap Ye Bufan bisa mengalihkan amarahnya dan menyelesaikan masalah dengannya. Bi Haikuan, Ye Bufan mencibir, sepertinya pelajaran yang diberikan kepada orang ini masih terlalu ringan, jadi ayo bekerja lebih keras.
Dia berbalik dan berkata kepada Qin Cucu, "Bawa ibuku ke tempat lain untuk makan dulu, dan aku akan menagih tagihannya." "Oke," Qin Cucu berkata kepada Ouyang Lan, "Bibi, ayo pergi dulu." Bibir Ouyang Lan berkedut. Awalnya ingin memberitahu putranya untuk berhati-hati, tetapi dia melirik Tang Feng dan yang lainnya yang menjaga di samping. Dalam hal ini, harus ada orang lain yang harus berhati-hati. Jadi dia tidak melakukannya, mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat kedua orang itu, Tang Feng berkata, "Kakak Ye, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Karena kamu menginginkan kedua kakiku, maka aku tidak bisa sopan dan mematahkan kakinya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Bukankah harganya 100.000 yuan untuk satu cangkir? Kalau begitu hancurkan seluruh restoran untukku. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia minta." "Oke, serahkan masalah ini padaku. Mari kita lakukan bersama." Di bawah kepemimpinan Ma Jiuye, ribuan orang berkumpul di hotel mulai bersama, dan suara gemerincing terdengar tanpa henti. Restoran rakus yang awalnya sangat mewah berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Tapi Qian Gui tidak peduli tentang ini saat ini, dan pipa besi Li Dongyang jatuh di kakinya lagi. Perbedaan dari yang terakhir kali adalah kali ini dia tidak menahan tangannya sama sekali. Ada dua klik yang tajam, dan kedua kakinya benar-benar dihancurkan oleh kruk. Bahkan jika mereka terhubung, mereka hanya bisa melakukannya duduk di kursi roda selama sisa hidup mereka. Ye Bufan bahkan tidak melihat ke arah Qian Gui yang berteriak berulang kali, menoleh dan berkata kepada semua orang, "Jika Anda tertarik, ikuti saya untuk menagih hutang. Aku akan pergi dengan Tuan Ye, aku akan melakukan apapun yang Tuan Ye minta untuk kulakukan." Semua orang yang hadir berbicara dengan satu suara, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini untuk menyenangkan. Ye Bufan masuk ke RV Tang Feng, dan sekelompok orang bergegas menuju Xingyao Media milik Bi Haikuan. Perusahaan media Xingyao memiliki skala besar. Awalnya ada 7 atau 8 satpam yang berdiri di depan pintu. Tetapi melihat formasi sebesar itu, mereka berbalik dan lari ketakutan, tidak berani menghentikan mereka sedikitpun. Ketika dia datang ke teras aula bangunan utama, Ye Bufan meliriknya. Dekorasi di sini juga sangat mewah, tidak kalah dengan restoran Taoti. Sepertinya Bi Haikuan menghasilkan banyak uang di tahun-tahun ini. Li Dongyang berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah Anda ingin menghancurkan tempat ini juga?" Sepertinya dia baru saja menghancurkan sebuah restoran rakus, dan dia masih berpikir itu belum cukup. Ye Bufan tentu saja tidak sopan, mengangguk dan berkata, "Kecil." Li Dongyang menoleh dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah kamu mendengar itu, saudaraku? Lakukan untukku. Aku akan melihat siapa yang berani." Dengan teriakan keras, Bi Haikuan berjalan menuruni tangga dengan agresif bersama sekelompok pengawal berpakaian hitam fix silaturahmi. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian kasual. Meski pria ini tidak terlalu tinggi, namun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ini adalah seorang seniman bela diri, dan dia telah mencapai ranah Yellow Rank Dzogchen. Melihat situasi di lantai bawah, Bi Haikuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Bufan tidak terluka dan membawa begitu banyak orang ke pintu. Tapi dia tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia melangkah maju ke Ye Bufan dan yang lainnya dan berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu datang ke sini?" Ye Bufan berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak mencari seseorang untuk mengambil kedua kakiku? Tentu saja aku ingin menyelesaikan akun denganmu." Bi Haikuan mencibir dan berkata, "Jika Anda ingin menyelesaikan akun dengan saya, apakah Anda memiliki kualifikasi? Jika itu normal, dia akan takut untuk buang air kecil dalam pertempuran sebesar itu. Jangan katakan bahwa Tang Feng tidak mampu menyinggung perasaannya, bahkan jika dia hanya mengeluarkan salah satu dari 4 pemimpin di kota Jiangnan, dia bisa jangan memprovokasi dia. Tetapi hari ini berbeda, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, dan seseorang dapat mendukungnya." Ma Jiu melangkah maju dan berkata, "Nama belakangku adalah Bi.
kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang istimewa, cepatlah berlutut kepada Tuan Ye dan minta maaf, atau kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensi hari ini. Bi Haikuan berkata, saya juga memberitahu Anda, saya memiliki tamu terhormat di sini hari ini, dan Anda tidak dapat menanggung konsekuensi mengganggu tamu terhormat itu. Saya menyarankan Anda untuk keluar secepat mungkin. Tang Feng tersenyum dingin, kalau begitu aku harus melihat, konsekuensi apa yang aku, Tang, tidak tahan, saudara, lakukan untukku, hancurkan tempat ini dulu. Sebagai pengontrol dunia bawah tanah, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Di kota Jiangnan, tidak ada orang yang bisa menakuti keluarga Tang. Li Dongyang dan yang lainnya hendak bertindak ketika mereka mendapat perintah. Pada saat ini, pria paruh baya yang berdiri di samping berkata dengan dingin, keluarga Nonagu saya ada di sini sebagai tamu, mari kita lihat siapa yang berani bertindak gegabah. Tunggu sebentar, jangan lakukan dulu, ekspresi Tang Feng berubah. Dia dengan cepat menghentikan bawahannya, dan berkata kepada pria paruh baya itu, keluarga Nonagu yang mana yang kamu bicarakan? Pria paruh baya itu berkata dengan bangga, masih ada beberapa keluarga Gu di provinsi Jiangnan, dan siapa yang berani menyebut diri mereka wanita tertua? Setelah dia selesai berbicara, tidak hanya Tang Feng, tetapi juga Ma Jiu, Li Dongyang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Orang biasa tidak mengenal keluarga Jiangnan Gu, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Terutama Tang Feng, keluarga Tang selalu menginginkan dukungan dari keluarga Gu. Meskipun posisi keluarga Tang di kota Jiangnan sangat penting, namun tidak bisa dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Gu di provinsi Jiangnan. Mobil sport Pagani yang awalnya diberikan kepada Ye Bufan ditujukan untuk keluarga Nona Gu, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Melihat ekspresi semua orang, Bi Haikuan berkata dengan bangga, bagaimana, apakah kamu takut? Izinkan saya memberitahu Anda, mulai hari ini, Star Media kami dan keluarga Gu akan memiliki hubungan kerjasama, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda ganggu. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, dan setelah menghabiskan semua usahanya, dia akhirnya mendapatkan garis keluarga Gu di ibu kota provinsi, dan dia tidak akan takut di kota Jiangnan di masa depan. Selama Anda mendapat dukungan dari keluarga Gu, menginjak-injak anak ini di depan Anda sampai mati semudah menghancurkan semut. Tapi sebelum senyum di wajahnya menghilang, tiba-tiba terdengar suara garing, dan Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparannya keras dan berat, dan Bi Haikuan berputar di tempat 3 kali, dan memuntahkan seteguk darah dengan giginya. Nak, kamu benar-benar berani memukulku. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan pipinya yang lain. Dia berbalik 2 kali dan jatuh ke tanah dengan plop. Idiot, apakah kamu perlu memverifikasi hal semacam ini? Kapten Li, lihat betapa sombongnya anak ini. Dia tidak menganggap serius keluarga Gu. Kamu harus membuat keputusan untukku. Bi Haikuan bangkit dari tanah, memeluk paha pria paruh baya itu, dan menangis dengan ingus dan air mata. Nama pria paruh baya itu adalah Li Xiao, dan dia adalah kapten pengawal keluarga Gu. Pada saat ini, ekspresinya berubah dingin, dan dia menatap Ye Bufan dengan tajam dan berkata, wah, tidakkah kamu mendengar apa yang saya dikatakan? Tang Feng bergegas ke telinga Ye Bufan dan berkata, Kakak Ye, kami benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Gu. Bukannya dia pemalu, tapi kekuatan keluarga Gu terlalu kuat, jauh melebihi apa yang bisa ditandingi oleh keluarga Tang hari ini. Ye Bufan tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan tenang, apakah wanita tertua yang kamu bicarakan adalah Gu Qingcheng? Nak, kamu juga bisa memanggil nama wanita tertua. Sepertinya aku harus memberimu sedikit masalah. Seperti yang dikatakan Li Xiao, dia menendang Bi Haikuan di sebelahnya, dan hendak bergerak. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari atas, berhenti. Begitu kata-kata itu jatuh,
Gu Qingcheng berjalan turun dari atas dengan pakaian putih berkibar, seperti peri di 9 dunia, sedingin dia tidak bisa memakan kembang api dunia. Setelah melihatnya, Tang Feng buru-buru melangkah maju dan membungkuk untuk memberi hormat. Keluarga Tang Feng telah bertemu dengan wanita tertua. Ma Jiuye dan yang lainnya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memberi hormat, jadi mereka hanya bisa berdiri dengan hormat di belakang Tang Feng. Dan ekspresi Gu Qingcheng masih dingin, dan dia tidak mengungkapkan apapun selain dengusan dingin, seperti ratu berpangkat tinggi. Melihat pemandangan ini, Bi Haikuan sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Menangis, dia melangkah maju dan berkata, "Nona Gu, saya telah melaporkan nama Anda, tetapi anak ini tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Gu. Dia berani memukul saya di depan umum. Memukul saya berarti menamparkan wajah keluarga Gu. Saya bilang saya bekerja untuk Anda, tetapi dia ingin menghancurkan perusahaan saya. Anda harus membuat keputusan untuk saya." Dia tahu kekuatan keluarga Gu, dan bahkan lebih tahu karakter dingin dan metode kejam Gu Qingcheng. Ye Bufan tidak memberikan wajah keluarga Gu, jadi dia dikutuk sekarang. Pada saat ini, ekspresi Tang Feng dan yang lainnya berubah. Jika Gu Qingcheng menyusahkan Ye Bufan, semuanya akan menjadi masalah besar. Gu Qingcheng melirik Bi Haikuan di kakinya, dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang dia akan menghancurkan perusahaanmu." Bi Haikuan berkata, "Ya, Nona Gu, anak ini terlalu sombong." Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingcheng memotongnya terus terang dan berkata, "Karena dia ingin menghancurkannya, kamu harus membiarkan dia menghancurkannya." Bi Haikuan tampak bingung. Apa namanya? Mengapa ini benar-benar berbeda dari yang saya harapkan? Sebagai Gu Qingcheng yang glamor dan sombong, bukankah seharusnya bawahannya segera memberi pelajaran pada Ye Bufan? Apa artinya membiarkan dia menghancurkannya? Ini adalah perusahaan tempat saya bekerja sangat keras untuk menjalankannya, bukan karung tinju. Tang Feng dan yang lainnya juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud wanita muda ini. Mungkinkah mereka berbicara ironis? Gu Qingcheng melirik Tang Feng dan yang lainnya, "Aku menyuruhmu menghancurkannya, tidakkah kamu dengar?" Segalanya benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Tang Feng dan yang lainnya sedikit bingung, berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya, tampak sangat tidak puas dengan reaksi orang-orang ini, menoleh ke Li Xiao dan pengawalnya dan berkata, "Karena mereka tidak melakukan apa-apa, kamu melakukannya, dan aku akan menghancurkan perusahaan ini." Meskipun Li Xiao dan yang lainnya tidak mengerti apa yang wanita tertua coba lakukan, mereka selalu mematuhi kata-kata Gu Qingcheng, dan mulai bertindak tanpa ragu setelah menerima perintah. Pengawal keluarga Gu semuanya sangat terampil dan sangat mematikan. Mereka menghancurkan lobi di lantai pertama perusahaan Xingyao berkeping-keping dalam sekejap mata. Bi Haikuan cemas, dan dengan cepat berteriak, "Nona, mengapa ini? Mengapa Anda menghancurkan perusahaan saya? Apakah Anda tidak setuju untuk membiarkan saya bekerja untuk keluarga Gu?" Gu Qingcheng mengangkat jari kakinya dengan ringan, menendangnya tanpa ampun sejauh belasan meter, dan menabrak pilar terdekat dengan keras. "Ingin tahu kenapa? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang." Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Ye Bufan, mengulurkan tangannya dan berkata, "Karena dia laki-lakiku, jangan bicara tentang menghancurkan perusahaanmu, bahkan jika aku membiarkanmu mati, kamu akan mati." Suara dari kata-kata ini dingin, tanpa emosi, seolah berbicara tentang urusan orang lain, tetapi sangat sombong, yang membuat telinga orang bergidik. Semua orang terkejut dengan kata-kata ini, terutama Tang Feng, yang mengenal Gu Qingcheng dengan baik, membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Wanita muda dari keluarga Gu ini tahu betul bahwa meskipun kecantikannya tak tertandingi, dia sangat dingin. Dia telah menolak pengejaran pria yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai pria. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Ye Bufan dikatakan sebagai suaminya hari ini,
Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada ayam bertelur. Hal yang sama berlaku untuk Ma Jiuye dan yang lainnya. Mereka selalu berpikir bahwa pendukung Ye Bufan adalah keluarga Tang. Siapa tahu dia punya pacar yang begitu kuat. Dengan keluarga Gu sebagai pendukung, ada eksistensi yang tak seorang pun berani mengacau di seluruh provinsi Jiangnan. Yang paling menyedihkan adalah Bi Haikuan, yang awalnya mengira dia telah menemukan pendukung besar, cukup kuat baginya untuk menghancurkan Ye Bufan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pendukung besar itu ternyata adalah pacar Ye Bufan. Bagaimana ini bisa menyenangkan? Gu Qingcheng mengabaikannya, tetapi menoleh ke Ye Bufan dan tersenyum. Xiao Fan, apa yang terjadi? Bagaimana orang tumpul ini memprovokasimu? Melihat senyumnya, semua orang yang hadir tercengang sejenak. Seperti kata pepatah, satu senyuman memikat kota, dan dua senyuman memikat negara. Senyuman ini begitu indah hingga seperti teratai salju gunung es yang setengah mekar dalam sekejap, yang membuat orang merasa sangat tidak nyata. Bahkan Li Xiao dan para pengawalnya terkejut. Wanita tertua bisa tertawa, bahkan seorang pria, ini belum pernah terjadi sebelumnya.